kerja itu kan penting. Tapi bapak ninggalin kerja demi nonton bola. Itu namanya alhaq. Bapak punya kewajiban misalkan ada urusan penting di rumah, nganterin bocah berobat. Tapi pentingnya main futsal. Itu namanya alhaq. Paham ya? Ada apa yang di sini? Di sini nggak ada. Nggak ada di sana ya. Nggak ada. Ya mudah-mudahan gitu. Pokoknya alhaq itu adalah mengerjakan sebuah pekerjaan, meninggalkan pekerjaan yang lebih baik. Itu namanya alhaq. Sehingga timbullah istilah lalai. Jadi melalaikan sesuatu demi sesuatu yang kurang bermanfaat. Itu namanya alhaq. Nah, kum itu adalah dari khotbah, artinya kalian. Alhaqum bisa diartikan kalian telah lalai. Itu artinya ya. Alhaqum kalian telah lalai. At-takatsur ini asal kata katsirah banyak. Tapi kalau at-takatsur itu menunjukkan sebuah benda. Bisa itu harta, bisa itu anak, bisa keturunan, bisa nasab, bisa jabatan, apapun yang sifatnya menambah dan menambah itu at-takatsur, memperbanyak harta namanya at-takatsur, memperbanyak keturunan namanya at-takatsur, memperbanyak jabatan namanya at-takatsur, memperbanyak aset namanya at-takatsur. Jadi apapun yang sifatnya menumpuk-numpuk, menambah-nambah itu namanya at-takatsur. Nah, di dalam ayat ini Allah mengecam. Satu sisi Allah mengecam, kalian telah lalai karena telah bermegah-megah. Kalau menggunakan kata megah berarti konotasinya apa? Harta, gitu kan? Konotasinya harta. Nah, sementara yang di sini itu maksudnya bukan cuma harta. Karena ada Pak orang yang membangga-banggakan keturunan. Jadi ada sebuah adab, ada sebuah kebiasaan orang kalau banyak anak itu jadi sebuah kebanggaan. Atau dia terlalu melebih-lebihkan anaknya dibandingkan anak orang lain. Itu namanya alhaqum juga. Nah, membangga-banggakan harta, mengumpul-ngumpulin harta, numpuk-numpulin harta, akhirnya mereka jadi lalai. Seringkali manusia ini lalai karena apa? Karena asik ngumpulin harta. Kerja pergi gelap, pulang gelap. Demi apa? Demi harta. Kemudian dia lakukan sesuatu semuanya demi anak, demi istri, demi jabatan. Nah, at-takatsur juga bisa bermakna popularitas. Demi banyak pengikut, follower, apalagi itu subscriber. Pokoknya memperbanyak lah, yang sifat memperbanyak namanya at-takatsur. Nah, seringkali orang-orang manusia kita ini lalai karena memperbanyak sesuatu. Itulah yang menyebabkan kita lalai. Kenapa? Ada satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Karena kita sibuk memperbanyak sesuatu, akhirnya kita lupa taat kepada Allah. Itu maksudnya. Banyak Pak ya? Kan banyak apa sekarang nih? Udah mau tahun politik. Orang cari dukungan gitu kan? Aja sono, partai sini, calok sono, calok sini, ngumpulin pendukung. Nah, itu sama itu masalah dalam at-takatsur. Nah, di sini Allah itu mengecam buat mereka yang terlalu bermegah-megah, memperbanyak sesuatu sehingga mereka lalai dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking mereka sibuknya memperbanyak ilmu, memperbanyak harta, memperbanyak dukungan, hatta zuntumul maqabir, sampai mereka apa situ artinya sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama tentang makna dari hatta zuntumul maqabir. Kalimat hatta kalau kita artikan sampai atau hingga, hatta zuntumul maqabir, sehingga kamu masuk ke kubur, artinya kamu akan terus mencari, mengumpulkan dan memperkaya diri sampai kamu mati, sampai masuk ke kuburan. Jadi nggak bakal berhenti orang-orang itu memperkaya diri, memperbanyak pengaruh demi apa? Demi popularitas sampai mereka mati.
lupa, lalai sampai mereka mati. Kalau kita gunakan hatta dengan kata sampai. Tapi kalau gunakan kata hatta jadi sampai masuk kuburan, inilah yang terjadi sedang asbabun nuzul ayat tadi. Mereka membangga-banggakan sukunya sampai datang ke kuburan. Yang tadi kita cerita tuh di awal asbabun nuzulnya. Kan kaum Quraisy yang tadi rebutan pengaruh itu dua suku, saking ingin membanggakan sukunya mereka sampai masuk ke kuburan. Ngapain? Demi membanggakan keturunan-keturunan yang sudah meninggal. Sampai segitunya, Pak. Ada nggak sekarang orang kayak gitu? Ingin banggakan keturunan sampai ke kuburan? Ada. Wah, kuburan Kongwon. Wah, dulu Kongwon begini. Ada. Loh, kuburan kakek saya dulu wali. Begini. Loh, kuburan ibu saya pahlawan begini. Nah, sampai mereka itu masuk ke kuburan, melibatkan kuburan untuk apa? Mencari pengaruh. Atau dia juga menggunakan kuburan keturunan untuk memperkaya diri. Kuburannya jadi bagus-bagus hebat wisata seperti itu salah satu memperkaya diri atau mencari pengaruh sampai mereka masuk kuburan. Ini penafsiran pertama. Jadi atazurtumul maqabir ini maksudnya mereka akan terus mencari, menumpuk harta, mencari pengaruh sampai mereka mati, lupa sehingga dia lalai. Yang kedua, mereka sampai melibatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia sampai ke kuburan untuk mencari pengaruh, untuk mencari kekayaan. Nah, kemudian setelah kalimat harta itu ada kalimat zurtum. Zurtum asal kata zara itu berziarah. Nah, dengan adanya berziarah, yang namanya berziarah itu berkunjung. Yang namanya berziarah itu nggak lama. Ini menandakan para ulama tafsir mengartikan bahwa manusia itu dikubur itu sementara. Di kuburan sementara. Nanti mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ziarah, yang namanya berkunjung itu nggak lama. Bapak namu ke rumah Pak Ilham, emang mau 2 minggu di situ kan kagak, paling sejam 2 jam. Namanya juga bertamu berkunjung. Nah, di kuburan itu dikatakan zurtum itu karena kita dikubur sebentar. Artinya kita akan dibangkitkan lagi untuk menuju alam akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, makna zurtum itu dengan adanya kata zurtum berarti kita di kuburan itu dihidupkan lagi. Karena dikatakan singgah di kuburan. Apa? Singgah di kuburan berarti kita di kubur itu dihidupkan lagi. Inilah bukti bahwa adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Bahwa manusia itu masuk ke dalam kubur, dihidupkan di dalam kubur, mereka merasakan yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai datang hari kiamat. Nah, ayat ini juga yang menjadikan dalil kenapa para ulama, kenapa para ajaran dan sebagainya itu menggunakan dalil untuk ziarah. Jadi kita itu disuruh mendatangi kuburan tujuannya untuk muhasabah diri bahwa kita akan seperti itu masuk ke situ. Makanya jangan sering-sering, jangan coba-coba lalai dengan yang namanya kematian. Jadi inilah ayat yang digunakan oleh para ulama tentang ziarah kubur. Bahkan Rasulullah sendiri itu menghimbau para umatnya untuk suka ziarah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ingat mati, supaya jangan al-hakum. Supaya jangan al-hakum, kamu harus zurtum gitu loh. Supaya kamu jangan lalai, maka kamu ziarah ke kuburan. Karena kamu akan seperti itu. Sehebat-hebatnya kita, sesombong-sombongnya kita, sekaya-kayanya kita pasti akan mati. Pasti akan mati. Inilah yang dimaksud dengan ayat Allah yang surat Al-Asr kemarin. Wa tawassaw bil haqqi belum ya? Asr belum ya? Udah saya barusan. Asr udah kan? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr yang kemarin itu
Wa tawasabil haqqi ini adalah saling menasihati tentang yang hak.